Halo teman-teman, saya Rick Justin, kelas 12 IPA dari SMN 1 Kating Kuala. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai wirausaha produk budidaya unggas petelur, kelebihan dan kekurangan dari protein hewani dan nabati, serta dampak positif dari kegiatan budidaya unggas petelur yang dilakukan. Berikut penjelasannya. Perkenalkan, saya Citra Nugra, saya dari kelas 12 IPA. Saya akan membahas tugas 1, sumber protein tidak hanya bahan hewani seperti daging dan telur, tetapi masih ada sumber kelebihan dan kekurangan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati. Sebelum kita membahas kekurangan dan kelebihan protein hewani dan nabati, kita harus tahu dulu apa itu protein. Protein adalah salah satu nutrisi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Protein juga berperan banyak dalam pembentukan sel, membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur serta jaringan tubuh. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang bisa kita dapatkan dari hewan meliputi daging rumensia, daging unggas, seafood, serta telur dan susu. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan seperti sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Kelebihan dan kekurangan protein hewani dan nabati. Kelebihan protein hewani meliputi 1. Protein hewani merupakan protein lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial penting yang dibutuhkan tubuh. Contohnya hati, daging, telur, dan susu. 2. Memiliki kandungan vitamin B12 yang tidak ditemui dalam protein nabati yang sangat berguna dalam pembentukan sel darah merah, memperlancar sistem metabolisme tubuh, dan menjaga sistem saraf tetap sehat. 3. Memiliki kandungan vitamin D seperti minyak ikan, telur, susu. DHA adalah jenis dari asam lemak omega 3 yang baik untuk perkembangan otak, zat besi, dan zinc yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan, serta memperbaiki jaringan. Kekurangan protein hewani meliputi 1. Sumber protein yang berasal dari hewan umumnya memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang tinggi, sehingga tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi berlebihan. 2. Kebanyakan protein hewani mengandung kadar sodium yang tinggi, sehingga bisa memicu tekanan darah tinggi. 3. Harga lebih mahal dibandingkan dengan protein nabati. Sedangkan untuk protein nabati, kelebihan protein nabati yaitu 1. Protein nabati mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat kompleks, serat, vitamin, mineral, dan lainnya. Protein nabati adalah protein yang berkualitas tinggi karena protein nabati dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker. 3. Harga lebih terjangkau dibandingkan protein hewani. 4. Dapat mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol. Kekurangan protein nabati meliputi 1. Tidak memiliki kandungan asam amino yang lengkap. 2. Tidak mengandung sejumlah nutrisi esensial seperti zat besi, lemak baik, vitamin B12, dan omega 3 yang mana nutrisi tersebut sangat dibutuhkan tubuh untuk sumber energi dan juga menjaga keseimbangan hormon. 3. Mengandung zinc atau seng pada beberapa jenis sayuran berdaun hijau tua, namun penyerapannya tidak sebaik protein hewani. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Salona Bella, kelas 12 IPA. Saya akan menjelaskan dampak positif dari kegiatan budidaya ternak unggas petelur sehingga dapat menghantar suatu bangsa menjadi bangsa yang mandiri beserta contohnya. Dampak positif dari keberadaan peternakan ayam ras petelur dapat berupa adanya peluang dan kesempatan untuk bekerja, terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat, dan termotivasinya masyarakat sekitar untuk berusaha ayam ras petelur atau usaha lainnya. Contohnya, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusairi dari kelas 12 IPA. Di sini saya ingin menyampaikan tentang budidaya unggas petelur. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah penyediaan kandang dapat dibuat dari bahan-bahan
sederhana yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan dan panas. Selain itu, adapun bibit-bibit ayam yang harus kita perlukan untuk mengurangi risiko dan menggunakan bibit-bibit yang sudah agak besar. Adapun penyediaan makanan pada ayam, pemberian makan pada ayam petelur ada 2 fase, yaitu fase starter umur 0-4 minggu dan fase finisher umur 4-6 minggu. Pemberian minum pada ayam dilakukan dengan penyediaan air dalam satu wadah. Adapun cara mencegah penyakit pada ayam, pengendalian penyakit pada unggas petelur dilakukan dengan cara membersihkan kandang secara rutin unggas yang sakit dan memberian vaksin pada suatu kandang disesuaikan dengan kondisi ternak unggas. Ya, demikian penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutibul Umam dari kelas 12 IPA. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu ibu rumah tangga. Dia adalah salah satu konsumen di Pasar Pegatan. Oke, sekarang saya berada di kediaman ibu. Dengan ibu siapa? Ibu Siti Kasmawati. Di sini saya ingin mewawancarai ibu sedikit tentang produk unggas petelur. Apakah boleh, Bu? Iya, boleh. Oke. Produk unggas apa saja yang sering ibu beli di pasar? Yang sering saya beli adalah produk unggas dari ayam petelur. Oke. Bagaimana menurut ibu produk unggas petelur yang berada di Pasar Pegatan? Menurut saya produk unggas petelur di sini sangat bagus dan bersih. Sangat layak untuk dipasarkan. Oke, apa harapan ibu ke depannya untuk kualitas petelur di Pasar Pegatan? Harapan saya adalah supaya petelur di Pasar Pegatan tetap terjaga kualitasnya dan terjaga kebersihannya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan kembali sikap-sikap yang menentukan keberhasilan kewirausahaan, sikap sosial yang mendorong keberhasilan kewirausahaan antara lain jujur, percaya diri dan mandiri, menerapkan sikap kerja keras, gotong royong, bertoleransi, disiplin, tanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam wirausaha perlu ditumbuhkan dalam jati diri. Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri dalam memperkenalkan karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dan menerapkan kewirausahaan. Menghayati sikap kerjasama, gotong royong, toleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam memahami kewirausahaan dan membuat karya kerajinan di wilayah setempat dan lainnya dengan memperhatikan estetika produk akhir untuk membangun semangat usaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariana, kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan usaha dalam telur ayam. Beberapa keunggulan dibandingkan ayam pedaging yaitu memberikan pendapat yang lebih stabil dan masa produktif yang lebih lama. Ayam petelur cenderung memberikan pendapat yang lebih stabil karena telur bisa dihasilkan setiap hari. Lain halnya dengan ayam pedaging yang perlu menunggu siklus setidaknya 35 hari. Soal masa produktif, ayam petelur bisa terus menghasilkan telur untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Puncak produksi biasanya dapat mencapai sekitar minggu ke-90. Selama masa produktif tersebut, kamu bisa mengambil telur setiap harinya. Ketika kita menjalankan sebuah usaha, pasti ada tantangan dan hambatannya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Namun justru dan hambatan dan tantangan yang kita temui itu, mental kita sebagai wirausaha akan semakin terasa. Ketika kita menjalankan sebuah usaha, seberapapun tantangan dan hambatan itu datang, seorang wirausahaan dituntut mampu menghadapi dan menemukan solusinya, sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dan tahan lama. Memang semua usaha mempunyai tantangan dan hambatan, namun sekarang saya coba bahas tentang dalam usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama adalah harga telur yang tidak pasti. Yang kedua, penyakit unggas.
3. Pengelolaan kandang. 4. Persaingan global. 5. Tantangan usaha yang dihadapi dalam usaha budidaya unggas petelur ini layak diperhitungkan sehingga kita dapat mempersiapkan diri dan dapat mengatasinya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Susan Rani Paislami dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis unggas petelur dan ciri-ciri masing-masing unggas. 1. Jenis-jenis unggas petelur, yaitu ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. 2. Ciri-ciri unggas, yaitu ayam ras petelur. Ciri-cirinya mudah terkejut, nervous, bentuk tubuh ramping. Ayam kampung, ciri-cirinya badan besar, induk mampu bertelur dengan bentuk serta besar pada bagian kepala, sering dijadikan pedoman yaitu jengger. Itik petelur, ciri-cirinya tubuh relatif kecil. Ayam petelur. Perkenalkan, nama saya Lulu Handayani dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil pengamatan saya terhadap kandang budidaya unggas petelur yang ada di wilayah kami. Dari hasil pengamatan saya sendiri, kandang budidaya unggas petelur yang ada di sini berupa pondok kecil, didinding dengan seng, agak tertutup dan sedikit lebih tinggi. Kandang ini pun terletak di tengah-tengah tanah yang dibentuk segi empat seperti kolam, namun tidak diairi. Mengapa demikian? Karena agar kotoran di dalam kandang bisa langsung disiram dan langsung jatuh ke bawah tanpa mengotori sungai maupun menimbulkan bau. Di sekeliling tanah pun diberi jaring agar ayam tidak lepas dan tetap berada di sekitar kandang. Perkenalkan, nama saya Rani Wahyuni dari kelas 12 IPA. Saya akan menjawab pertanyaan alam bekerja 9 yaitu tentang bahan apa saja yang dapat dijadikan pakan peternak petelur. Bahan yang dijadikan pakan peternak petelur seperti 1. Jagung giling, 2. Pelet, 3. Dedak, 4. Limbah gandum, 5. Ubi yang telah dicincang, 6. Tepung tulang, 7. Sorghum, 8. Bungkil kacang kedelai, 9. Tepung ikan, 10. Keong mas atau siput. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara berternak unggas petelur yang biasa dilakukan di daerah tempat tinggal saya. Saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha budidaya unggas petelur ya. Nama beliau adalah Haji Madran. Nah, beliau ini beternak ayam ras, ayam telur, dan juga walet ya. Hasil wawancara dan pengamatan saya terhadap budidaya unggas beliau yaitu ayam ras dan juga ayam telur hasilnya sebagai berikut. 1. Lokasi kandang. Lokasi kandangnya ini berdekatan dengan rumah beliau yaitu sekitar 3 meter atau 5-8 langkah dari rumahnya. Untuk jarak kandang ke perumahan warga terbilang jauh yaitu sekitar 20-30 meter. Beliau beralasan mengapa kandangnya sangat dekat, karena beliau tidak mau panas-panasan menuju kandang. Beliau juga beralasan karena sudah tua, jadi beliau membuat kandang di dekat rumahnya saja. 2. Kapan mulai budidaya unggas petelur? Nah, beliau mengaku sudah hampir 1 tahun atau lebih karena beliau sudah memanen hasil ternaknya yaitu ayam ras sebanyak 10 kali dalam jangka waktu 35 hari sekali. Beliau mulai beternak ayam ras mulai dari 200 ekor anakan. Untuk anak ayam berumur 0-4 hari diberi makan sekitar 2 kg dalam sehari. Sementara anak ayam yang berumur 4-6 hari diberi makan sekitar 3 kg. Nah, pada fase pertama, anak ayam diberi minum sekitar 2 liter. Sebelum lanjut, saya akan memperlihatkan dokumentasi video atau foto-foto yang telah saya dokumentasikan ya. Berikut video atau fotonya. Lampu jual.
Jadi ini totalnya 300-an Mang lah. 300 ekor lah. Jadi mesan kah atau apa ini? Bongkar sampit. Tiga, keuntungan. Dalam 35 hari beliau memperoleh 7-8 juta rupiah dengan keuntungan 1-2 juta rupiah di saat musim panas. Keempat, kerugian. Haji Madran mengakui jika musim penghujan, biasanya beliau mengalami kerugian dengan pendapatan hanya sekitar 6 juta kurang lebih dalam 1 bulan 5 hari. Hal itu terjadi dikarenakan 120 ekor ayam anakan mati, entah akibat kedinginan atau faktor lainnya. 5. Dampak negatif. Beliau bilang untuk sejauh ini tidak ada terasa dampaknya, terkecuali saat musim hujan, maka beliau akan mengalami kerugian. Dampak positif. Menurut beliau, dampak positif dari beternak unggas adalah mendapatkan penghasilan tambahan, itu pasti. Dan juga untuk menafkahi keluarganya, itu kata beliau. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai cara berternak unggas petelur yang biasa dilakukan di daerah tempat tinggal saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Febrian dari kelas 12 IPA. Menurut informasi yang saya dapat setelah melakukan survei ke pasar adalah: pertama, jenis produk budidaya unggas petelur yang sering dipasarkan adalah telur ayam. Kedua, jenis unggas petelur yang paling laku di pasaran adalah telur ayam. Ketiga, harga telur unggas yang paling sering dipasarkan per butirnya seharga Rp2.000. Keempat, jumlah telur unggas yang diperjualbelikan ialah tergantung dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kelima, pengemasan produk budidaya unggas petelur bertujuan agar telur tetap aman dan bersih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat berguna untuk kita semua. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok 3 yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengucapan maupun penulisan kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami semua sudah mencoba yang terbaik, jadi mohon dimaklumi. So, see you again next time.